sholat. Tidak disebut sholat aku. Karena itu doa itu mustajab. Nak sholat wajib, nak sholat sunnah. Kalau kita ngangkat doa itu mustajab. Tidak disebut wa fi jawfil lail, di tengah malam. Dua waktu itu, selepas sholat dan di tengah malam. Oleh ulama kita, karena ini malam nisfu Sa'ban, kita pengen sama-sama menghidupkan, ngajak orang itu menghidupkan, dan doa selepas sholat itu mustajab, maka sholat dulu 2 rakaat. Ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 2 rakaat Yasin, mesti doa. 2 rakaat lagi Yasin, terus doa. 2 rakaat lagi Yasin, terus doa. Kadang seperti itu. Tapi kita tadi cuma 2 rakaat. Ada yang tidak melakukan sholat, tidak apa-apa, tidak dia melakukan sholat. Terus kenapa kok Yasinnya 3 kali? Karena ini malam mustajab. Karena itu Yasinnya ini 3 kali. Dia minta setelah sholat, setelah baca Quran. Yasin itu qalbunya Quran, hatinya Quran, doa. Sholat, Yasin itu qalbunya Quran, doa. 3 kali. Nah, doanya ini Bapak Ibu kan, ini kan malam nisfu Sa'ban ini, Bapak-bapak, ini malam amalan kita itu diangkat. Amalan kita diangkat. Itu amalan tahunan. Satu riwayat itu amalan tahunan, itu diangkat. Kemudian ditulis lagi untuk tahun depan. Siapa yang banyak duit, siapa yang pergi haji, siapa yang dapat rezeki, siapa yang dapat bini, siapa yang dapat anak, siapa yang nadab ilahi, tulis malam. Siapa yang dapat bencana, ditulis malam. Malaikat sudah ditulis. Nanti di malam Lailatul Qadar, itu disifat oleh Ghalib Alim itu. Di malam Lailatul Qadar yang sudah ditentukan tadi, itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi malaikat dapat absen, yang dapat rezeki banyak. Absen, hujan turun di mana. Absen, orang ini cak mana sudah dapat perkara. Nah, karena itu doanya yang kita baca tadi, ya Allah ya Tuhanku, jadi kalaulah kami semua ini sudah ditulis dalam umur kita, Lauhil Mahfuz itu, dari orang-orang yang celaka, orang-orang yang diharamkan dari nikmat akhirat, orang-orang yang terusir dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang rezekinya tidak ada. Ya Allah, atau kita hapus itu. Itu kita hapus itu. Kemudian setelah itu, dan tetapkanlah kami, tulisan kami pada malam hari ini, ya Allah, untuk nanti di bulan Ramadan itu dibagi ke malaikat. Tetapkanlah kami dari termasuk orang-orang suada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang diterima, orang-orang yang dimudahkan untuk kebaikan. Karena Engkau sudah mengatakan, yamhullahu ma yasha, Allah itu menghapus sesuai pendapat. Wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah itu punya catatan Lauhil Mahfuz Allah itu. Dia Allah bisa menghapus, kehendak Allah yang hapus. Untuk merubah itu semua adalah kehendak Allah. Kemudian kita ngomong tadi, berdoa dari Ilahi ya Allah ya Tuhan kami, bitajalli al-a'zam. Tajalli itu apa? Dengan penampakan rahmat yang paling besar. Tajalli itu arti di situ banyak, tapi untuk yang relevan untuk kita sekarang, kita artikan tajalli di sini adalah penampakan rahmat yang paling banyak di malam nisfu Sa'ban ini. Tajalli al-azam. Ada bapak-bapak dalam ilmu tasawuf itu kan ada yang namanya tahalli. Kita ngambil sifat-sifat baik, zikir, ngambil kita syukur, itu tahalli. Ada yang namanya takhalli, yang buru-buru kita
Kalau sudah tahalli baru tajalli. Tajalli itu nampak ketersingkapan yang Allah berikan ke hambanya sesuai dengan kesiapan hambanya itu masing-masing. Nah, tajalli di sini yang paling enak kita sampaikan untuk orang-orang awam, yaitu tajalli maksudnya adalah dengan penampakan rahmat Allah. Karena dalam hadisnya itu Allah akan mengampuni maghfirah di tajalli al-a'zam, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam nisfu Sya'ban itu yufraku kullu amrin hakimin wa yubram, ditulis ini tahun depan, ini tahun depan, ini tahun depan. Dawan takshifa anna kullal bala, minta satu gitu. Bala ya Allah, bala jauhkan dari kami, bala jauhkan dari kami, bala jauhkan dari kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang Engkau Maha tahu. Innaka antal azizul akram, sungguhnya Engkau juga Maha Agung yang Maha Mulia. Nah ini Bapak, jadi alhamdulillah kita bisa malam hari duduk di sini. Paling tidak kita ini mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa juga manfaat kita yang kita lakukan ini paling tidak juga dirasakan oleh keluarga kita, dan itu dirasakan oleh orang-orang di kabupaten sekitar kita. Karena bisa kita lihat Allah yang menghidupkan malam ini itu tak banyak, yang menghidupkan malam ini tidak banyak. Sedikit bisa lihat di masjid, kita tahu di mana saja yang dihidupkan. Di pondok dihidupkan, di pondok ada pondok yang tidak menghidupkan. Lalu Ma'arif sama dia juga menghidupkan ayat Yasin 2-3 kali pondok ini, tapi banyak tidak menghidupkan. Ya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan kita bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan yang kami hormati, setelah kita kan baca Yasin 3 kali, teknisnya Bapak ada yang sadaqallahul azim setiap setelah Yasin, ya, seperti itu. Ada yang tidak. Ada yang tidak, terus dia langsung sadaqallah itu di belakang. Dua-duanya boleh. Bagi yang satu kali, dia tuh menganggap, dan memang seperti itu. Sadaqallah itu kan sunnah, memang sunnah. Sadaqallah itu sunnah. Kami ini belum selesai, masih nak ngaji. Ya ke sadaqallah itu di belakang sekali. Tapi bagi yang sadaqallahul azim selesai, kan satu ayat selesai. Karena setelah itu kita bukan ngomong Quran lagi. Kalau saya nggak bilang gitu. Tapi bagi yang silakan karena sadaqallahul azim itu kan sunnah hukumnya. Jadi selesai kita doa, kita udah minta sama Allah itu yang doa tadi, amin. Habis itu kita niat. Yang itu doa dan niat kita untuk baca berikutnya itu bukan dari Al-Quran. Maka kita sadaqallahul azim dulu, baru kita mulai lagi ta'awuz bismillah. Tapi bagi yang tidak membaca sadaqallahul azim juga itu tidak jadi masalah, karena memang pada dasarnya sadaqallahul azim itu hukumnya adalah sunnah. Bapak-bapak yang kami muliakan dan kami hormati, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salatnya seperti tadi kurang lebih kulhu. Tidak kalau baca kulhu yang lain boleh, tidak wajib. Tapi guru-guru kita itu baca kulhu. Baca kulhu 10 kali. Salatnya 50 kali salam, 100 rakaat. 100 kali 10 1000. Jadi semalam itu dia dapat 1000. Kita tadi baru dapat 20. Tidak kuat sholat malam, sudah baca aja 10 itu, ya sisanya baru 20, berarti masih 980 banyak. Diguyur Pak, diguyur. Memang Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita sholat membaca kulhu itu lama, memang betul lama. Cuma apakah kita boleh sambil duduk? Boleh. Kita hidupkan kulhu Allah
sampai terserah. Juga kepengen lah tegak lagi, tegak. Sudah berapa? Sudah 100, sudah 200, sudah 300. Kalau sambil duduk tidak sholat, sambil duduk tidak sholat kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Bismillah. Kurang lebih 3 jam. 3 jam itu sudah ngantuk sambil tidur saya tidur dikit lah. Tidur dikit, jangan tidurnya. Tidurnya kita nak wudhu lagi. Boleh nak disambung boleh. Boleh nak salah hitung pas sholat 9 boleh lah. 9 Allah maha kasih. Dan 9 10 malam kita yakin sudah Allah maha kasih. Ini 100, jadi 100 ini boleh ya cara menghidupkan. Bid'ah, mana ada bid'ah? Itu kan menghidupkan. Guru-guru kita, ulama-ulama itu menghidupkannya dengan 100 rakaat. Nah yang lain enggak, kita nak baca Quran baik. Tidak ada masalah itu. Tapi ya Pak, kenapa kok seperti Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu? Jelas dia ngomong itu adalah apapun. Jelas ada apapun. Karena dia berbagi. Ini yang kami rasakan. Ini jalan kami. Ini, itu kan tarekat itu kan jalan. Ini jalan kami. Ini yang kami rasakan, kami dapat manfaat, dapat ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah ikut, silahkan. Tidak berdosa. Itu. Ini tidak berdosa. Tidak ada, kita sama-sama menghidupkan. Aku nak galak, aku nak baca Quran di semalam ini. Tidak apa-apa. Baca Quran semalam-malam. Memang yang baik itu sholat dengan baca Quran. Karena itu diajarkan sholatnya baca kulhunya Quran. Apa kulhu? Karena surat-surat yang lain itu kan itu bukan bicara tentang Allah. Kalau kulhu itu khusus tentang Allah. Suruh kita mau Qul a'udzu birabbin nas. Tentang manusianya, malikin nas. Manusia alhaakumut takatsur. Harta hatta zurtumul maqabir. Harta idza zulzilatil itu kiamat, al-qari'ah, kiamat. Jadi itulah pensucian itu tentang Allah. Coba kita hitung galau-galau. Ada memang ayat yang Allah banyak cerita. Ada yang ayat Al-Baqarah, ada yang ayat itu Allah beri contoh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Ada tentang manusia. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, sampai situ sudah benar. Ada lahu ma fis samawati, tapi samawati wa Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ada manusia sedikit. Ada manusia sedikit. Allah. Nah, surat Al-Hasyr terakhir. La ilaha illallah wa la syahada wa rahmatullahi alladzi al-malikul qudus salamul mu'min. Itu tentang Allah. Tapi sebelum-sebelumnya itu ayat-ayatnya ada cerita macam-macam. Nah, ini khususnya suratnya itu tentang Allah. Karena itu dipilihlah kulhu dengan bismillah. Dengan bismillah. Karena dalam bab kalau kita baca surat Ikhlas, kekhususan surat Ikhlas itu ada yang namanya sahabat Nabi Ja'far bin Abu Thalib, dikenal dengan Ja'far At-Tayyar karena dia sudah wafat dia terbang terbang pengamal qul huwallahu ahad, tiap hari tidak kurang dari 100 qul. Bahkan dalam satu riwayat sampai 1000 dia membaca qul. Ada dikisahkan ada di khasais surat Ikhlas itu ada seseorang yang mendapat kenikmatan di alam barzah ditemani oleh burung, tapi burung itu ada kepala. Kemudian yang lain tanya, wah
saudaraku, kamu dapat kawan di balulah burung. Nah, kita main burung di situ. Dari kuburan ada juga burung. Tapi kawan ini tadi, ngapa burung ini parah? Aduh, kata sahabat, itulah salah aku di dunia. Aku baca Qur'an tidak pakai Bismillah. Aku tidak ada palanya. Nah, jadi baca Bismillah sebelum Qur'an. Itu tadi kenapa kita baca Bismillah. Malam juga kalau kita mengamalkan ini kita membaca Bismillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita ini pengajian kita sampai sini sampai sebelum Ramadan ya. Di sini dan nanti selepas Ramadan mudah-mudahan segera sudah bisa kita lanjutkan lagi. Urusan beres, kalau dalam beres, caca kita insya Allah yang mudik, yang balik, yang harus pulang lagi pulang, urusan sudah nanti kita mulai lagi insya Allah selepas Ramadan. Selepas Ramadan nanti mudah-mudahan kalau tidak 4-5 majlis mungkin Bapak agak banyak. Mungkin saya kalau banyak, kalau enggak 4-5. Tadi malam untuk di Blitar, tapi masih mau lanjut di Blitar itu kita sudah tutup, tapi mereka masih mau lanjut. Mereka awalnya Pak pengen cepat-cepat Pak. Satu rukun itu saya jelaskan rukun sholat itu 1 kali pertemuan, 2 rukun itu 1 kali pertemuan.